Belum tampil Pak? Belum ya? Belum. Ngapain? Dia kalau ngomong nggak pernah dimatiin. Iya, nyantai oleh. Ini hubungan komputer dan matematika. Bising udah ya. Jadi mungkin kita juga kemarin waktu ya kebetulan saya S1-nya bukan matematika, tapi saya dapat juga mata kuliah matematika, kebetulan dapat kalkulus juga, kemudian dapat metode numerik juga. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tahu terkait dengan matematika tadi. Nah, di sini karena pengantar pertemuan pertama masuk ke apa hubungan antara komputer dan matematika. Seperti itu ya. Jadi, nah kalau keterkaitannya jadi seperti ini. Ya. Matematika dapat mencari persamaan logika yang rasional yang dapat diterjemahkan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Jadi sangat terkait sekali sebenarnya antara matematika dengan komputer ini. Di referensi yang lain saya dapat pernah baca juga itu ada yang bilang antara matematika dengan komputer itu diibaratkan antara induk dengan anaknya seperti itu. Jadi matematika induknya, kemudian dia melahirkan anak. Nah, salah satunya itu adalah ilmu komputer. Oke, kemudian tadi komputer persamaan logika itu diterjemahkan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Kemudian komputer dapat melakukan perhitungan logika rasional matematis secara cepat dan tepat. Nah, jadi mungkin dulu kita manual mengerjakan perhitungan matematika itu. Kemudian dari konsep matematika tadi dibuat bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman dibuatlah program dan aplikasi yang membantu kita juga untuk melakukan perhitungan matematis. Jadi sangat erat sekali keterkaitan antara komputer dengan matematika. Mungkin yang dulunya kita menghitung membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan adanya komputer, maka kita bisa melakukan perhitungan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi konsep matematika menjadi program tadi, kemudian program itu digunakan untuk membantu perhitungan matematis yang sebelumnya dilakukan secara manual, biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama karena perhitungan itu biasanya terjadi perulangan-perulangan, ada iterasi-iterasinya. Jika kita melakukan perhitungan suatu persoalan, nah kalau kita manual, mungkin kapasitas otak kita enggak ya bisa tepar ya, mungkin dibilang seperti itu ya. Nah, dengan adanya komputer, maka perhitungan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Biasanya lebih teliti juga. Jadi keterbatasan komputer dapat diatasi dengan logika matematis, sedangkan persoalan matematis dapat dikomputerisasikan layaknya menghitung banyaknya pasir dalam timbangan. Jadi mungkin kita sebenarnya nggak kebayang mau menghitung pasir dalam timbangan secara manual. Nah, dengan adanya komputer ini sangat terbantu sekali. Seperti itu terkaitannya. Jadi kalau bisa dibilang keterkaitan antara matematika dan komputer itu sangat erat sekali. Banyak sekali kajian matematika yang memberikan kontribusi pada perkembangan kajian komputer. Nah, contoh-contohnya di sini ada aritmatika, kemudian ada logika, sistem bilangan prim, hubungan atau relasi, dan sebagainya. Nah, mungkin sadar nggak sadar kita sebenarnya menggunakan konsep-konsep ini
ketika kita mengerjakan sesuatu menggunakan komputer. Jadi secara langsung mungkin kadang-kadang yang jadi permasalahan itu adalah yang nggak kelihatan ya, seolah-olah matematika itu nggak nyambung ya, seperti itu. Ngapain belajar matematika? Tapi nggak tahu juga ini nanti kita mungkin bisa sharing dengan teman-teman yang di sini kan banyak yang pintar programmernya. Nah mungkin bisa sharing juga nanti. Dulu pernah belajar kalkulus atau apa itu dipakainya di mana nanti ya? Ketika apakah ya ada yang bilang nanti nggak kepake, mungkin nanti teman-teman bisa kasih masukan juga, Bapak Ibu yang sudah pemrogramannya sudah bagus, ya. Diskusi komputernya kira-kira gimana hubungan antara matematika tadi dengan komputer. Rata-rata kadang-kadang anak-anak kuliah juga seperti itu ya. Ngapain belajar matematika? Banyak rumus. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa kasih pandangan kita mengenai itu. Pak Yu, kemudian ada Pak Omi ya. Nah, kalau seperti itu, contoh-contoh bahasa pemrograman. Nah, ini kalau dulu saya kuliah ini dapatnya ini Fortran ya. Sekarang nggak pakai lagi. Itu. Jadi yang lama-lama ini sudah S1 dulu dapatnya Fortran. Nah, kemudian ada COBOL Pascal ini termasuk program yang lama juga ya. Dan lain-lain. Oke, nah ini kalau berdasarkan artikel ini dia kasih contohnya kontribusi kajian matematika dalam program Pascal. Untuk menunjukkan bahwa kajian matematika benar-benar berkontribusi dalam perkembangan kajian komputer. Nah, di sini dari buku Yogianto, jadi kalau komputer biasanya sudah cukup familiar dengan ini Dr. Yogianto ini, karena dia banyak referensi buku-buku itu dia tulis komputernya. Ini salah satunya berjudul pengenalan komputer Prof. Yogianto tadi. Nah, Pascal itu adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language yang orientasinya pada segala tujuan. Ini perancangnya profesornya Klaus Schwab dari Technical University di Zurich, Switzerland. Pascal diambil sebagai penghargaan terhadap Blaise Pascal, ahli matematik dan filosofi terkenal abad 17 dari Prancis. Nah, Pascal merupakan bahasa yang ditujukan untuk membuat program yang terstruktur. Jadi ini ya nanti teman-teman bisa kasih pandangan Bapak Ibu ya. Program yang sekarang ini yang pakai seperti apa. Nah, salah satu elemen Pascal itu adalah operator atau tanda operasi, kemudian ada ekspresi, ungkapan expression yang dikelompokkan menjadi 5 kategori. Nah, ini semuanya terkait dengan operasi-operasi aritmatika. Yang pertama ada unary minus, yaitu berupa tanda minus, yang hanya digunakan pada sebuah numerik untuk menunjukkan nilai negatif. Tanda minus kemudian digunakan pada open numerik real dan integer ya. Kemudian ada operator not. Nah, ini juga kalau belajar logika, not ini adalah balikan ya. Di not itu kalau logika true itu dinotkan, hasilnya adalah false. Kemudian yang pokoknya dibalik ya. Not ini adalah membalik kondisi logika. Jadi kalau dia true dinotkan dia jadi false. Sebaliknya kalau false dinotkan dia jadi
true karena ada kalian itu dua kondisi QGIS dan yang lain. Ketika digunakan ya nilainya dibalik. Nama lainnya negasi atau sekarang. Kemudian ada operator pengali. Operator pengali ini juga banyak macamnya kalau di Wika ini terkait dengan operasi-operasi aritmatika bilangan. Kemudian kalau ini operasi bilangan bulat, ada modulus. Nah ini banyak digunakan operasi modulus ini ketika terkait dengan keamanan data komputer. Pernah dengar yang namanya apa? Enkripsi. Nah itu biasanya menggunakan operasi modulus atau modulus. Kemudian operator N, perkalian pembagian masuk di operator pengali. Nah ini operasi ini digunakan di program Pascal. N, kalau N ini perkalian secara otomatis. Kemudian ada operator penambah, tambahan, pengurangan, kemudian operator OR dan XOR. Ada operator hubungan, korelasi. Nah ini yang kita tahu ya, sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah dari keterangan di atas, di slide sebelumnya yang di atas, dapat dilihat contoh kontribusi konsep matematika dalam perkembangan bahasa pemrograman komputer. Ini salah satu contoh saya. Jadi mungkin masih banyak lagi kajian komputer yang menggunakan kajian matematika di dalam mengembangkan program-program. Nah kalau untuk bahasa Pascal dia hanya logika matematika, kemudian hubungan dan aritmatika. Itu di program Pascal ya. Jelas itu memang dipakai operasi-operasi itu di bahasa pemrograman Pascal tadi contohnya. Nah, sekarang ilmu komputer. Ilmu komputer itu adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori, metodologi, desain, dan implementasi berhubungan dengan komputasi, komputer, dan algoritmanya dalam perspektif perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Ilmu komputer mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh beberapa program dan apa yang tidak, atau istilahnya komputabilitasnya dan intelijensia buatan, artificial intelligence. Bagaimana program itu harus mengevaluasi suatu hasil, suatu algoritma. Bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit tertentu dari suatu informasi ke struktur data kaitannya. Dan bagaimana program dan pengguna berkomunikasi, itu adalah interface antarmuka dan bahasa pemrograman. Nah, ilmu komputer berakar dari elektronika, matematika, dan linguistik. Nah, ini bahasa. Dalam 3 dekade terakhir, di abad 20, ilmu komputer telah menjadi suatu disiplin ilmu baru dan telah mengembangkan metode dan istilah sendiri. Nah, penemu algoritma. Jadi penemu algoritma ini namanya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Nah, al-Khawarizmi ini adalah seorang matematika dari Uzbekistan. Ini kalau orang barat nyebutnya algoritma. Komputasi, algoritma merupakan kumpulan perintah Apa dia punya? Tes, halo.
Halo, putus? Oh enggak, Pak Benny putus. Halo, halo. Pak Ben? Halo, kita tunggu Pak Benny ya sebentar. Maaf Bapak Ibu, jaringannya terputus ya. Silakan Pak Ejak kalau ada iklan yang mau tampil iklan. Karpet Pak ya. Mana Pak Benny? Oke Bapak Ibu, kita ketemu Pak Benny. Tadi Pak Benny sudah memaparkan tentang apa yang terkaitan matematika dengan ilmu komputer katanya. Tadi kan kalau kita simak sebelumnya ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Katanya dari ini juga biasanya sering ditanyakan ke kami yang basicnya bukan IT juga ya. Ditanyakan kadang-kadang jawabannya agak ngambang juga sih, misalnya di kalkulus atau kalkulus satu. Nah, biasanya nanya juga, untuk apa sih belajar kalkulus dan kalkulus satu ya kan? Padahal dalam mindset mereka jangan-jangan masuk komputer untuk menghindari itu kadang-kadang. Terutama yang anak TI, yang matematikanya kalau tidak salah sebelum kurikulum merdeka itu ada 6 atau 7 ya, saya lupa juga. Ada 7 macam. Kira-kira dari sisi programmer, sisi teman-teman di IT bisa membantu ini kalau tidak masuk lagi. Ada jawaban dari Jaringan putus ya Pak. ya, ada ini masuk lagi. Ada masukan nih, nanti lagi. Ya, silakan Pak Benny. Putus Pak, ada internet Pak, sorry Pak. Ya, apa-apa Pak. Pak memang harus ada saya pakai. Iya, ada Pak, di tempat parkir sini. Iya, tadi aku cek mati ini ya. Oh, iya Pak, nggak apa-apa. Udah. Kayaknya memang udah harus cukup juga. Lanjut Pak, silakan kita bahas di 9.40, masih ada 20 menit. Nah, 20 menit. Bisa sampai jam 11 Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Oke, jadi sudah hampir habis sih kayaknya. Nah, ini penemu lanjut dikit ya. Penemu algoritma tadi. Belum tampil Pak. Sebentar. Hah? Coba? Belum tampil. Belum tampil. Oh. Oke. Dikit lagi sih kayaknya. Nah, ini algoritma tadi ada pengulangan ya, biasanya saya bilang iterasi tadi. Nah, kalau persoalannya kompleks ya nanti pengulangannya akan lebih banyak ya, nanti di slide berikutnya nantinya. Oke.
Nah, jadi kalau untuk desain dan analisis algoritma sendiri itu suatu cabang khusus dalam ilmu komputer yang mempelajari karakteristik dan performa dari suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah, terlepas dari implementasi algoritma tersebut. Nah, jadi kalau di analisis algoritma itu, kalau pakai istilahnya Pak Rinaldi Munir, itu ada istilah mangkus. Jadi mangkus itu efektif, kemudian efisien. Di sebuah algoritma itu diharapkan dia efektif, kemudian dia efisien. Baru dikatakan sebuah algoritma itu algoritma yang bisa diimplementasi dengan baiknya. Oke. Dalam cabang disiplin ini algoritma dipelajari secara abstrak, terlepas dari sistem komputer atau bahasa pemrograman yang dijelaskan. Ini kalau yang jago-jago algoritma ini, bahasa pemrograman apa saja, bisa. Nah, ini yang saya bilang tadi, kompleksitas dari suatu algoritma merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk menyelesaikan masalah. Semakin kompleks, komputasinya akan semakin secara informal, algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki kompleksitas yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan masalahnya mempunyai kompleksitas yang tinggi. Jadi dengan perkembangan ilmu komputer dewasa ini banyak sekali peneliti yang mencoba membuat kajian dan melakukan pendefinisian terhadap ilmu komputer. Bagaimanapun juga dasar ilmu komputer adalah matematika dan engineering. Matematika mengembangkan metode analisa dan engineering mengembangkan metode desain pada bidang ini. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang. Perkembangan peradaban matematika ini telah banyak mencetuskan pemikiran dan ide-ide ke arah pelaksanaan peralatan modern seperti komputer dan sistem komunikasi. Walaupun peradaban manusia berubah dengan pesat, namun bidang matematika terus relevan dan menunjang kepada perubahan ini. Sumbangan matematika terhadap perkembangan ilmu komputer sangatlah besar. Ini ada istilah-istilah statistika, ini Bu Marna, ini Pak Max, Pak Burhan, ini sesuatu semua ini. Probabilitas, kemudian ada teori informasi, ada teori graf, aljabar boolean, matematika diskrit, dan kalkulus. Nah, kalkulusnya yang ternyata sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu komputer. Nah, dibutuhkannya ya mungkin secara langsung, yang tadi bisa kasih pandangan Bapak Ibu seperti apa. Kadang-kadang secara langsung nggak kelihatan ya, tapi ketika perancangannya, kalau program, misalkan mau bikin program untuk perhitungan tertentu, otomatis harus tahu. Kalaupun yang programnya nggak tahu, mungkin dia bisa kolaborasi dengan ahli matematika. Jadi matematika memberikan konsepnya, mau bikin program ini, menghitung sesuatu dengan persamaan matematika. Ya, programmer itu bikin programnya, tapi konsepnya itu dari ahli matematika. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini statistika. Malah tadi pakarnya banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam. Nah, ini Pak Eja nih, astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial. Sosial, Pak Bekti ini, termasuk sosiologi dan psikologi.
maupun di bidang bisnis. Ini banyak juga pakar di sini, ekonomi dan industri, Pak Yanti dan sebagainya. Statistika digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, sensus. Ya. Kemudian kalau kita penelitian kuantitatif kemarin kayaknya, nah ini ya, pendapat, poli, dan sebagainya. Kemudian ada probabilitas. Nah ini juga probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Sebenarnya di antara 0 dan 1. Kemudian kalau dia nilai probabilitasnya 1, berarti yang pasti terjadi. Nah, kemudian kalau dia 0, jadi yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Ini banyak digunakan untuk memprediksi. Kemarin sampai kita dengar juga di Pak Hadi. Oke. Nah, kemudian teori informasi ini juga informasi atau bahasa Inggrisnya information theory adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Nah, ada istilah entropi yang sering dipakai sebagai alat untuk pengukuran ini tadi. Nah, biasanya dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Contohnya, kan untuk keadaan cuaca harian dinyatakan dengan entropi 3 bit. Maka itu dikatakan bahwa cuaca itu mempunyai rata-rata 3 bit tiap harinya. Oke. Nah, ini ada rumusnya untuk menghitung entropi tadi. Sigma PLP. Entropi dengan H ini entropinya. Nanti bisa dibaca lagi mungkin ya. Nah, kemudian juga ini berkaitan antara matematika dengan komputer tadi. Nah, ini sudah sebenarnya. Oke. Ini review aja yang dari awal tadi. Nah, kemudian ya hampir sekarang di setiap itu ada fakultas atau departemen ilmu komputer. Ini penghargaan tertinggi dalam ilmu komputer adalah Turing Award. Nah, Turing ini cikal bakal dari komputer ya. Pernah dengar nama mesin yang dibuat oleh Alan Turing. Itu cikal bakal dari komputer zaman sekarang. Oke. Nah, itu slide terakhir ini. Ya. Slide terakhir. Jadi mungkin untuk penyampaian sebagai pembuka ini di grup matematika ini kayaknya sampai di sini dulu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh sesepuh tadi pakar-pakarnya untuk yang sesi selanjutnya. Yang dari saya itu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas lengkapnya membuka wawasan kita ya keterkaitan antara matematika tadi, ada ilmu komputer, ada juga satu lagi yang kita punya linguistik ya, yang selama ini mungkin pakar-pakar di bidang bahasa Inggris gitu kan, di pelajaran di agama gitu kan bisa ada hubungannya ke linguistik itu ya sebenarnya. Mungkin nanti dari situ ada keterkaitannya, bisa kita bangun suatu penelitian bersama mungkin. Oke, Bapak Ibu, dari pemaparan Pak Beni ada yang mau ditanggapi, termasuk berarti pertanyaan Pak Beni
ini perlu kesal kami juga nih, kalau ditanya mahasiswa semester 1 atau 2, biar kami bisa meyakinkan jawaban atas pertanyaan itu. Ada yang mau memberikan masukan? Kira-kira tadi keterkaitan kata Pak Beni ya, kalau ditanya mahasiswa nanti, Pak, ini kalkulus belajar cacing-cacing integral ini untuk apa di komputer? Padahal kami menghindar lah dari matematika kan dengan masuk jurusan komputer, tapi masih dikejar juga. Ada masukan Bapak Ibu? Begitu ya Pak Beni ya? Kalau saya boleh rangkum tadi salah satu Kira-kira pertanyaannya. seperti itu loh, Pak. Iya. Oh, kira-kira. Atau yang dari matematika juga boleh memberikan tanggapan praktik di lapangan. Itu kan tadi Pak Tommy yang disebutkan tadi, Pak Ijo, Pak Oki, Pak Ahmad, nah itu lagi ya, semuanya, Pak Jono, Pak Helmut nih, Pak Dekan kita, terima kasih Pak. Walaupun di tengah kesibukannya beliau masih bergabung ini, tadi sudah izin pada saya. Terima kasih Pak Dekan. Pak Lauren, Bu Delvia. Pak Mike, Ya silakan Pak ya. mungkin agak off topic dulu ya. Ini apa? Ada iklan dikit. Mungkin Pak Mike bisa ini apa sharing yang kita mau pemilihan olimpiade itu mungkin Oh, boleh silakan. di follow. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kita ada tawaran dari SMA Negeri 1 Pangpinang ya untuk membina siswa olimpiade ya, untuk tahun depan bibit-bibitnya ya. Jadi di sini kami sedang mencari dosen-dosen yang sekiranya bisa dalam bidang olimpiade ada 8 ya. Tapi yang diutamakan di sini adalah ada matematika, ada komputer dan juga ada ekonomi ya, sesuai dengan jurusan-jurusan di kampus kita ini ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berminat silakan nanti hubungi RPTM ya. Nanti kami akan sampaikan ke pihak SMA 1-nya. Tapi nggak mesti 3 bidang ini ya. Ada beberapa bidang lagi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu jago juga mungkin bisa bantu kami ya. Silakan. Itu aja Pak mungkin. Oke, terima kasih Pak Eja. Iklannya nanti dibayar ya Pak ya, dan iklannya ya. Pakai. Jadi nanti salah satunya di SMA itu, karena kemarin kan banyak ada permintaan dari sana, tapi karena kita juga banyak nanti kan yang ilmu komputer, kalau memang banyak nanti peminat dari Bapak Ibu, ekonomi, misalnya matematika, komputer, nanti kita akan tawarkan ke SMA yang lain juga, karena sekarang SD juga ada nih, saya lagi bina yang SD juga gitu, bisa juga. Jadi dengan contoh yang itu misalnya, ini agak lempar ya, PKN, kita bisa ambil mitra ke situ, ada peluang di situ. Jadi kemarin kami hubungi kerjasama juga, nanti kita buka ke situ. Tergantung nanti peminat kita ini. Kalau misalnya nanti banyak yang ini numpuk misalnya di ilmu komputer, nanti akan kita sebarkan. Kurang lebih KKS prinsipnya Bapak Ibu ya. Seperti itu lah. Tapi kalau SMA kan tidak ada KS-nya, jadi dia lebih ke kompetisi gitu, kompetisi saya nasional. Pak Seno ya. Oke Pak Seno, yang ekonomi juga nanti. Pokoknya kampus kita lah, semua jurusan akan kita ini kelola lagi. Oke, balik lagi tadi pertanyaan Pak Beni ini. Nah, iklan terus ini. Nanti Pak Beni marah nanti. Saya sebenarnya ngelur waktu biar yang kedua nanti. Bu Maya, siap ya? Ada Bu Maya. Tidak bisa share screen, Pak. Aduh. Oke lah. Oke. Mungkin nanti pertanyaan Pak Ben. Ya. Jadi apa namanya? Jadi dengan pertanyaan Pak Mek tadi ya, mungkin cara untuk apa namanya meluluskan pandangan anak-anak yang semester awal, mungkin mahasiswa baru. Saya belajar matematika gitu kan di ilmu komputer kenapa gitu. Nah itu cara penyampaiannya gimana kira-kira Pak? Tips-tipsnya mungkin. Ini saya Pak Mek saja ya jawabnya ya. Kalian juga boleh, nanti kita ganti-ganti lah. Kalian dulu ya, nanti Bu Maya ya, lagi Bu Marna nanti. Pak Eza, pertanyaannya. Kalau saya sih ya di awal pertemuan itu saya mirip yang tadi saya sampaikan kaitan antara matematika kemudian dengan komputer itu apa
Ya hampir mirip seperti ini sih saya sampaikan. Jadi hubungannya seperti apa matematika dengan komputer itu supaya untuk memotivasi mahasiswa itu, ya ada orang bilang kan harus mencintai dulu sesuatu supaya menyukai sesuatu, ya supaya dia nantinya apa ya, mau mempelajari itu. Ya, ini itu Pamek mungkin bisa. Oke, Makasih Pak. terima kasih Pak Beni. Baik, saya coba menambahkan Kak Max. Jadi saya pernah juga gitu mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi di awal-awal belum kita ngajar aja sudah pertanyaannya menjurusnya ke sana gitu ya. Jadi mereka nanya kenapa harus belajar matematika. Jadi saya sederhana saja memberikan informasi. Sekarang coba kamu bukain apa namanya alat komunikasi lah gitu ya, bisa laptop, bisa apa gitu ya. Nah di situ saya bilang ada angka-angkanya enggak? Kan sederhana sekali ya. Jadi mereka bilang ada. Nah kalau kita tidak tahu ilmu matematika mungkin ya kita tidak bisa mengoperasikan itu ya. Saya bilang cuma itu ya. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Nah untuk misalkan yang ke dalamnya berarti apa? Kita harus belajar lagi kan seperti itu. Jadi cuma sederhana saja yang saya sampaikan. Ya jadi untuk memanfaatkan alat komunikasi apa saja gitu ya. Yang sifatnya teknologi, ya minimal kita harus tahu dulu apa fungsi-fungsi misalkan tombol segala macam yang ada angka kemudian gitu ya. Nah itu semuanya dari TK mungkin sudah dipelajarin bahwa ilmu matematika itu ya keterkaitannya sangat erat sekali dengan teknologi. Itu aja mungkin Pak Max, sederhana sekali. Oke Bu, terima kasih. Nih, pakar-pakar nih kata Pak Beni tadi. Kalau saya lihat Pak Beni mungkin gini ya, apa namanya? Pada kan mungkin pada ilmu komputer mungkin ada tambahan dikit mungkin apa namanya dari asal kata komputer itu mungkin ya Bu Maya sama Pak Ben mungkin asal kata komputer kan to compute artinya menghitung. Kenapa belajar matematika karena dasarnya komputer itu ada mesti hitung gitu. Nah gimana cara menghitungnya juga soal matematika gitu. Gitu ya mungkin Pak Ben sama Bu Maya ya. Ya, terima kasih Pak Eza. Benar. Terima kasih Jadi Pak asal Eza. kata komputer Ya, terima kasih Pak Eja. Iya sama-sama Bu. Tambahan. Bu Marna, yuk. Kamu kegiliran nih kelompoknya. Halo Bu Marna. Iya Pak Max. Ya silakan. Apanya Pak Max? Ini kalau ada pertanyaan kira-kira gimana nih pengalaman Ibu di kelas menyampaikannya. Bu, ngapa Bu ngitung statistik nih peluang-peluang ini Bu? Oh, udah deh Pak Max ditanya. Oh, udah ditanya. Oh, Pak Seno biasa Pak Seno. yang cacing-cacing tadi Pak di sini. tanya Pak. Lebih enak nih kayaknya matematika bisnis ini Pak Seno nih punya pengalaman. Silakan Pak Sen. Ya kalau saya udah ke bisnisnya Pak. Ya, jadi matematika memang sudah ke taraf bisnisnya gitu. Jadi memang kalau misalkan dari tampil pilihan semester. Ya, ada hubungannya sih antara matematika dengan bisnis kan. Ya, jadi tanpa adanya ilmu matematika gimana kita mau hitung kegiatan bisnis gitu. Ya. Jadi contohnya misalkan 2020-2021 pendek kan. gasal ya. Nah, kita kan harus bisa Pendek gasal. cost biaya dengan Gasal revenue yang reguler ya. Kalau tidak bisa menghitung, ya nggak bisa kita 2020-2021. Nah tentunya seperti itu kan membutuhkan matematika. Nah itu saja sih mungkin kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, kenapa kok kita sandingkan itu antara matematika dengan ilmu bisnis gitu kan. Nah itu jawabannya. Jadi matematika sebagai alat bantu kita ya untuk supaya kita bisa mengetahui revenue kita atau penerimaan kita dibandingkan dengan cost biaya kita. Nah dari hasil tersebut, nah kita tahu kita untung atau rugi gitu kan. Nah itu kan ada korelasinya atau hubungannya antara matematika dengan bisnis. Nah itu saja sih jawabannya Pak. Oke, terima kasih Pak Seno. Pak Seno, benar Pak Mike? Ya silakan.
Pak Seno, ini kan kita apa namanya kebetulan kan di SI juga kita belajar tentang matematika bisnis ya. Nah, jadi mungkin ada anak SI nanya, Pak, kok belajar juga matematika bisnis di SI? Padahal kan SI itu basicnya komputer gitu. Nah, apa hubungannya gitu? Kira-kira? Bisa sedikit nggak, Pak? Iya, ya tadi saya katakan tadi kan, walaupun orang sistem informasi, tapi kan juga kehidupan sehari-hari, ya itu terkait dengan kegiatan bisnis juga gitu. Ya contohnya misalkan kalau kita melakukan jual beli barang gitu kan, nah, itu kan juga bisnis juga. Ya contoh awalnya walaupun dia tidak melakukan kegiatan bisnis, tapi kan dalam kehidupan sehari-hari kan dia melakukan pembelian gitu. Setidaknya dia melakukan beli. Nah kalau kita tidak tahu matematikanya ya bisa ini orang gitu. Itu sih Pak Eza. Ya, makasih Pak Seno. Pak Seno, tapi ini kalau dibilang kayak gitu ya, kan kita belajar matematika tadi udah mulai dari SD, SMP lanjut, SMA lanjut. Kok kuliahnya belajar lagi kalau cuma ngitung misal belanja berapa, nerima gaji berapa, nanti beli barang dijual lagi modal misalnya kayak itu. Itu kan dalam tanda petik hitung-hitungannya lumayan simpel maksudnya. Nah, kenapa sampai dibawa ke perkuliahan? Kalau bisa secara itu kan? Atau apa yang membedakannya dengan hitung-hitungan yang SD, SMP, SMA tadi, Pak? Iya tentunya di ini kan ada pembukuannya juga Pak. Gitu. Nah SD, SMP, SMA kan mungkin pembukuannya tidak terlalu dalam gitu kan. Nah di matematika juga selain kita kaitkan dengan matematika dan bisnis juga ada pembukuan di situ Pak. Ya. Jadi itu implementasi saja sih sebenarnya di kelanjutan di matematika bisnis ini Pak, implementasi aja sih sebenarnya. Berarti ada akuntansinya ya Pak, pembukuan? Ya, ada akuntansi juga gitu. Jadi dicampur di situ. Kalau nggak salah ada dasar akuntansi deh kemarin mata kuliahnya. Ya betul ada dasar akuntansi. Berarti ini lanjutan. Tetapi tidak terlalu ini Pak, karena kan di dasar akuntansi sudah ada dasarnya kan, pembukuannya. Nah itu langsung. Nah, seperti langsung misalkan kalau kita buat jurnal seperti ini gitu kan. Nah, kan dasarnya dari dasar akuntansi itu. Gitu. Sampai laporan laba rugi gitu ya, Pak? Apa gimana? Oh, enggak sampai situ, Pak, enggak sampai situ. Cuman gimana cara mencatatnya aja. Terus kita mendapatkan membuat laporan rugi laba itu seperti apa gitu. Sehingga kita tahu kita itu perusahaan itu untung atau rugi gitu aja sih. Berarti sama kayak kami belajar di SMK akuntansi dulu ya Pak ya? Hampir sama sih. Hampir sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, mantap sekali ini. Ilmu beda menurut Pak Yono. Untuk apa belajar gitu? Pak, saya beasiswa KIP ya. Ini karena tim matematika ini kan 5 orang kena semua ini ya. Oke, kalau dari saya ya. Kalau cuma tutul cover maksudnya. Biasanya kalau ngajar logika atau kalau cuma tutul cover kata untuk hitungan akuntansi belajar pembukuan segala macam. Ada fungsi, ada himpunan gitu ya. Jadi kayak terlalu dipaksakan maksudnya itu. Kaitkan ke database ya. Walaupun saya nggak ngerti database, saya hanya nyebut database saja lah gitu kan. Memasang-masangkan fungsi, nanti himpunan ini dipasangkan nanti ini database nama, database alamat segala macam. Kalau dia udah masuk ke fungsi itu juga bisa juga nyangkutnya ke sistem keamanan. Jadi kalau dalam matematika itu ada fungsi inverse ya. Jadi kalau Anda bertransaksi, saya bilang mengirimkan suatu pesan, mengirimkan dari pengirim ke penerima, kalau dia bukan merupakan fungsi balikan, pesan itu tidak akan pernah sampai balik lagi, gitu dia maksud. Kemudian kalau yang tadi diferensial, kadang-kadang saya pakai yang Pak Seno juga, cara ekonomi itu kan ada Pak ya, samaan turunan-turunan untuk nyari harga-harga itu ya, kadang-kadang. Terus kalau yang integral itu, biasanya saya agak ngambang sih, saya ngambil referensi sendiri. Saya bilang mungkin di
pada saat nanti Anda punya drone, Anda ingin memetakan suatu wilayah gitu ya. Mungkin wilayah itu kan tidak mungkin dihitung manual, nanti integral itu akan berfungsi di situ. Kalau mereka juga bingung ya, saya juga bingung juga sebenarnya. Jadi itu sih pengalaman kita. Kalau ada masukan lagi dari yang ini, kawan-kawan yang di komputer, biar kami lebih gampang menyampaikan. Ada pesan ini misalnya. Kalau dari saya nih, saya nggak tahu kok simbol-simbol itu Pak untuk apa Pak. Kan kadang kita kalau baca jurnal, apalagi jurnal yang lebih dalam tanda petik gampang diterima kayak jurnal Pak Max itu ada hitungan simbol-simbol integral segala macam ya, ada sigmanya entah apa kayak gitu ya. Kami itu kadang implementasinya, kami tahu coding, tapi nggak tahu itu tuh simbol terus cara pakainya gimana nanti. Nah, jadi ceritanya kalau di sisi saya nih, saya melihat itu, oh kami mesti tahu matematika dulu baru bisa bikin begituan. Bisa bikin jurnal yang sakti-sakti itu. Nah, bener kata Pak Ben, mungkin butuh kerjasama antara orang matematika dengan yang kayak kerjasama Pak Max ini dengan Pak Jono ini udah mantep banget tuh kerjasamanya intinya kayak gitu. Ya, di satu sisi ada programmernya, di sisi lain ada si ahli matematikanya. Mantap. Oke, terima kasih Pak Jo. Berarti intinya nanti banyak kolaborasi ya, multidisiplin ya, matematika, terus tadi komputer, Bisa juga Pak Max, ya, Pak Max, halo. ya, Bisa juga misalkan matematika informatika itu dia selain komputernya dia mendalami juga matematikanya. Mungkin kan walaupun mungkin di kuliah cuma dapatnya kulit-kulitnya aja, terus dia mendalami lagi, mungkin dia bisa dapat juga Pak di situ Pak. Jadi kaitannya ke si perancang. oh gitu ya Pak ya. Kalau dia bisa lebih advance lagi, dia jadi perancang untuk buat program. Yang banyak waktu dia belajar lagi kan, tambahan, itu bisa jadi seperti itu mungkin Pak. Nah itu Pak Jo, masukannya dari Pak Bedi, mantap. Nah itu mungkin Pak Mac kembali lagi ke masalah Olimpiade tadi ya. Jadi kalau setahu saya, karena kan saya juga nih Olimpiade komputer SMA kemarin. Nah di Olimpiade SMA komputer kemarin itu bukan cuma dites kemampuan ngoding aja ya. Jadi kalau untuk tingkat kota ya, di tingkat kota itu ada tiga kalau nggak salah yang diuji kalau untuk bidang komputer yaitu matematika aljabar gitu biasa ya. Kemudian ada logika. Nah logikanya ini bukan cuma sekadar and or not if else itu bukan, tapi dia lebih ke ini analisa. Jadi misalnya si A ini hobinya ini, si B ini hobinya ini. Nah dari pernyataan itu si C itu hobinya apa gitu. Nah itu pertanyaannya agak susah. Dan terakhir adalah tentu saja codingan itu sendiri yaitu informatikanya. Nah logikanya agak menguras karena kalau Olimpiade komputer ini dia satu-satunya cabang yang kalau misalnya salah jawab ada minusnya. Sedangkan ilmu lain tidak ada minusnya kalau jawaban salah. Makanya itu cukup berat sayangkan. Makanya kalau mau nanti jadi pembina Olimpiade komputer mungkin juga bisa kolaborasi jadi ada dari ilmu komputernya dan juga ada dari ilmu matematikanya gitu. Oke, terima kasih Pak Eja. Mantap masukannya. Oke, Bapak Ibu. Pakarnya dulu. Pak Max pakarnya itu validitas gitu ya. Penarikan kesimpulan. Pak, izin share. Sama Pak Burham kita berdua. Pak, izin share Pak. Ya, silakan Pak Jo. Mau nanya. Ya. Gimana Pak? Udah kelihatan? Sudah. Nah, ini tentang Viola Jones. Dia menggunakan proses ekstraksi fitur namanya hard like fitur kayak gitu dan segala macam. Nah, simbol-simbolnya apa ya Pak maksudnya Pak? Itu nanti bentuknya matrik Pak, sigma itu. Sigma. Jalan dari I ke J. Ya. I lebih kecil I-nya tuh apa? J-nya apa? Oh, matrik IJ. Itu jalan. Posisi ya. Itu jalan. Posisi. Jadi nanti dia bisa A11, A21, jadi bentuknya matrik. Berarti ada perulangan di sini. Dia ngulang, jadi misalnya I-nya itu jalan, I-nya 1, maka J-nya akan jadi 11, 12, 13, 14, permutasi jadinya. Kayak bentuk kotak kayak gini nih kan, pikselnya kalau kita dibilang gambarnya. Berarti ini saya nggak tahu 000 atau 11,
berarti di berikutnya baris 1 kolom 2 kayak gitu ya. Iya, gitulah. Oh. Jadi nanti dia akan dapat N kali N ya, kalau ada salah sih. Ini kalau dilihat kurang nih katanya. Entah yang putih dikurang yang hitam, nggak ngerti juga lah apa. Itu integral image Pak ya. Mungkin lah. Ya. Intinya ya itu yang saya bilang tadi. Integral image, ya. Kami kalau codingnya tahu lah, tapi kalau udah masuk rumus-rumus entah apa ini bisa code-nya. Nah, kalau udah masuk gini lagi entah apa nih Pak, simbol Kurawal 1 buka aja. Itu kan Itu fungsi 1 dan 2, kondisi 1 dan 2. cabang Pak. Oh, pilihan. Kan ada kondisinya, Pak, di samping. Pilihan. Mantap, Jadi berarti misalnya if di kami ya nerjemahinnya gitu berarti ya. Ya. Apa nih Bu namanya Bu Marna, Bu Maya, apa namanya ini? Fungsi patah-patah ini ya. Jadi kalau benar fungsinya tangga. Iya, itu fungsi Ya, tangga gitu. tuh. Kayak tangga ya. Salah nengok ada Jadi pangkat. pilihannya kalau ndak atas bawah gitu pilihannya. Jadi dia bilang kalau dideteksi dengan atas itu, kalau tidak terdeteksi 0 aja gitu. Iya, gitu hasilnya. Ya, nilai lainnya 0. Elsa berarti kalau di kami nyebut if Ya, yang beneran Elsa. di atas Elsa 0. Mantap. Eja mantep nih. Karena nih Apa aja nih, Bapak? kayak Ika Fazi, Pak. Fazi kan ada yang kurang Kurawal tunggal. Entah lah, aku udah ngerti Pak Eja. Itu Fazi biasanya Fazi. Betul lah tantangannya banyak banget. Jadi kita nak nyoba algoritma tuh ya kalau bikin sendiri kayak alum. Tapi kalau download ada kita kembangin, ada gambaran. Cuma tadi simbol-simbol itu lala itu ya nyerah. Ada eksponen, ini kalau tidak salah eksponen, R yang ditebelin ini Bukan, tape. Hah? Bukan Pak, Apa itu pun? bukan eksponen Pak. Itu anggota Pak, anggota dari Anggota bilangan tuh. ini. Unsur. Mantap. Weh, R, kalau simbol R, weh. Itulah banyak istilah yang dipelajari. Berarti bener-bener tahu matematika. Pak Eja lah pakal algoritma deh. Enggak Pak, mungkin kadang baca paper dari luar negeri kayak penting dengan Tapi simbol. Tapi kita tahu lah. gini ya kawan-kawan ya. Contoh nih, Eja tahu namanya. Misal aku nak nyari simbol T nih apa, ngetik di Google kan penting T nih cuman nih baca bentuk gini. Misal ngetik T artinya simbol T, nah, ketemu lah. Benar nggak Pak Max? Simbol T artinya nah, fisika mungkin yang gini-gini. Itu pun pasti lambat nyari nanti. Itu masih kendala-kendala curhat jadi ya Pak Eja. Oh, mantep Pak Eja. Pak Jo ininya. Mungkin Pak Eja adalah kuat dari SMA 1 kemarin tuh lah, mantep belajar matematika Pak Eja ya. Oh, berat Pak matematika. Nah, entahlah simbol terbalik kuli entah apa. Nah, Itu artinya semua Pak. Oh. Itu kuantum universal Pak. lah. Kalau A nya alfa Pak Eja ya. Alfa tuh Pak. Oh, tapi untuk apa ya kan nggak ngerti kami ini. Yalah, terima kasih lah Pak Eja. Terima kasih kawan-kawan. Oke, mantap Pak Jo. Bukan mantap, ada ngerti ya. Ya, Mungkin maksudnya kita Pak bisa Jo tahu kalau kan. Iya. simbol-simbol itu biasanya sama kayak kita belajar himpunan itu nah. Jadi dia di dalamnya itu ada beberapa unsur-unsur yang jadi simbol-simbol itu sebenarnya mewakili kalau menurutku sih. Iya. Mewakili misalkan kita mau pakai apa gitu kan, nah kita simbolkan dengan ini. Jadi itu kayak semacam rumah. Nah, di dalam rumahnya tuh ada isi. Nah, itu. Sebenarnya itu. Kalau itu. Jadi simbol-simbol itu sebenarnya kalau dalam itu kan cuma penamaan bayi simbol. Nah, di dalamnya itu sebenarnya yang harus yang digunakan tuh yang di dalam simbol itu. Iya. Itu mungkin kayak seperti itu. Jadi itulah kalau ditanya mahasiswa, itulah jawaban. Berarti untuk apa Kak belajar logika, matematika, kalkulus segala macam? Karena simbol-simbol tuh kayak kami ini misalnya dari nguat di situ, ya ujung-ujungnya penting. Tapi itu dalam tanda petik simbol-simbol tadi akan dikhususkan ya benar-benar peneliti kayak Pak Eja ini algoritma bulan bintang, algoritma evolusi bintang yang ada simbol-simbol khusus yang ke arah TI beneran yang benar-benar diterima. Kalau ku ini kan banyak ke arah perancangan sistem informasi ya. Ya itu tuh
yang sederhana punya, kayak Pak Benny bilang, not true ya false kayak gitu, pakai ada simbol not, negasi, ada if, ada agak sederhana lah maksudnya dibanding yang level lah bener-bener ke teknik. Nah itu paling beda. Cuma ya itu tergantung mahasiswa kita nak kebawa kemana lulusan tadi. Kalau yang MIPA kayak Pak Maxnya mantep tuh, yang keben Pak Eja nih bisa ditekankan. Cuma kalau kita Android agak-agak CRUD sih agak ini lah lum Pak Eja ya, simbol-simbol kayak gini. Tapi kalau basis algoritma penting kuat. Nah sekian, terima kasih. Gak apa ya bengong Pak Eja, jangan bengong. Udah ada bengong kan sampai bengong. Kalau memperhatikan. Oke, mantap ya diskusi hari ini, keren. Jadi kalau simbol-simbol tadi Pak Ijo sebenarnya kalau di matematik itu ada namanya logik dan simbol ya. Jadi saya dulu juga pernah ditanyain oleh orang sastra Inggris, jadi mereka mempelajari linguistiknya sama. Kelemahan mereka di simbol itu, tidak bisa membaca simbolnya. Padahal sebenarnya simbol itu nanti yang paling bagus, biasanya downloadlah e-book atau buku kan. Di situ ada daftar simbol. Karena sebenarnya versinya banyak, kalau nanti kita ngacu ke Eropa, simbol ini lain lagi. Cuma kalau yang Bu Maya, Pak Benny, Pak Seno, gitu kan, yang matematika ini, dia ada insting, oh ini kayaknya ke sini. Kadang-kadang kami nebak Pak Jo. Terus didukung dengan referensi yang ada di jurnal itu. Kadang-kadang juga kami tidak tahu Pak Jo. Yakin lah. Karena di ilmu komputer kaget juga, lihatnya kayak tadi, matematika lah tingkat tinggi itu sebenarnya. Makanya. Kalau menurutku sih. Kebetulan itu tesisku bahas Viola Jones itu. Kebetulan Pak Chandra juga Viola Jones juga. Pak Hadi itu disertasi ya Viola Jones juga. Nah tapi Ya. dalam hal ini kemarin tuh menggunakan library ya. Jadi tinggal nyari mana jurnal terdahulu kayak gini, misalnya posisiku udah ngerti sama sekali tentang tentang hitung-hitungan yang teknis maksudnya, tapi dia lah barang lah program tuh. Jadi tinggal manggil bener dah ini dibuktikan, nah nanti ke detect dah. Cuma kasusnya bukan wajah lagi yang gambar porno tadi, anggota tubuh. Cuma itulah dilema Pak Max intinya. Terima kasih atas masukannya. Berarti simbol-simbol tuh ya mesti tahu juga lah intinya kami kan. Ada e-book walaupun kata Pak Max standar tuh kadang bisa beda antar negara ya. Bisa beda kadang-kadang. Kalau saya Eropa, Pak US deh. Terima kasih Pak. Tapi tadi kalau kita bilang standar, itu kan ujung-ujungnya jurnal tuh kalau yang tertinggi kayak IEEE itu, IEEE itu ya Pak Max ya. Gimana Pak Max? Yang masuk, yang muara ke IEEE itu enggak jurnal-jurnal nih. IEEE itu ya masuknya ke situ kan? Sampai nah, karena rata-rata yang download berbayar pun bisa jadi kutingoan di situ. Nah, mereka pun pasti ada standar kayak lah satu bahasa maksudnya untuk naruh ke situ. Berarti simbol itu dianggap sama kayak mereka lah ada standar tadi. Sekian Pak Max, terima kasih Pak Ben juga. Pak Ejas, boleh lanjut ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada ya, tanggapannya nih, boleh nih kalau ada masukan lagi. Sudah 10.17 berarti Pak Ben cukup lah ya sendiri kan? Iya Pak, saya sudah Bapak sekarang. Kalau aja cukup ya. E-book sebayar Pak Jono. Terima kasih Benny atas paparannya. Kalau Pak Jono cuma tetap tidak diceritakan kayak Pak Max, dijelasin kayak dia. Jadi masukan-masukan proses kalkulasi itu. Pengalaman kita mengajar. Tetap tidak dijelasin kayak Pak Max. Kita bisa sharing-sharing. Proses kalkulasi ya. Kita bisa mendapatkan tadi pembelajaran. Yang Pak Max bikin algoritma kayak Max loh, kan nanti implementasikan ke program. Tetap tidak dia menjelaskan. Belum siap katanya, mikrofonnya lagi diperbaiki ya Bu ya. Iya. Nah, karena saya di LPKM juga, jadi mohon izin menyampaikan sekaligus
misi dari LPPN itu Kalkulasi sendiri. ya, berarti kebetulan tidak kan ikut yang Max bikin, maksudnya apa yang ada kemarin? Dia algoritma apa itu namanya dia untuk enkripsi atau untuk apa yang kemarin? Galbadot apa atau apa itu? ya, sesuai dengan kebijakan rektor, dan kita didatangkan Itu yang kerja sama kayak Max tuh lah. narasumber tentang Dia menjelaskan nah, ini cara ngitung ini, hitung-hitungan manual. sebenarnya Ada berarti ya. Nah itulah butuh kerja sama kayak orang matematika. yang disesuaikan pastinya menggunakan .NET. Iya, ini habis nih hitungan cuma Nelly, kita perlu. Oleh Pak Ija ya, Iya. dan kami di sini. Jadi mohon saya izin tampilkan ini. Kalau tahu ini ya, hitung-hitungan manual enak ya Pak, benar ya. Saya ya. Sakti, kita jurnal kita pasti maju kalau penelitian, iya loh. Oke. Kalau Oke, ini terlihat Bapak Ibu. iya, Word aja. Ya, oke ya. iya ke Nah, komputer. jadi sampai tahun 2025 ini roadmap Fatmaluhur secara keseluruhan sampai 2025. Nanti kita akan ada 4 bidang-bidang unggulan sistem informasi di cover seperti ini. Yang atas ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Yang ini. Kemudian ada yang bawah ya, 2025 yang bawah ini. Kalau tadi nggak muncul. Ada BD, bisnis digital, gitu kan. Teknopreneurship, bisnis model. Jadi diharapkan tahun 2025 tujuan kita ke sini sebelum sampai ke penelitian pengembangan berbasis digital transformasi ini, masing-masing kita itu sudah punya minimal arah mungkin ya sedikit ke arah sini ya, salah satunya. Jadi mungkin nanti kalau Pak Eja misalnya ke arah teknologi informasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini mungkin salah satunya di situ. Mungkin nanti ada Bu Marna ke data science mungkin ya, atau ada Pak Rahmat ke teori komputasinya, atau ke mana nih, untuk security juga ya. Jadi di agenda ini saya mau menyampaikan ini. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dengan adanya laptop ini mungkin bisa di-screenshot ya, bisa membuat minimal ancang-ancang atau ica-ica gitu ya, bisa kecil roadmap-nya gitu ya, roadmap pribadinya yang tidak melenceng jauh dari sini. Jadi karena tujuan kita ini tempat ini untuk menuju tujuan yang ini. Jadi kalau saya boleh contohkan ini juga, saya ambil punya saya. Ini kebetulan sekali yang kalau tidak ada contohnya kan, kalau saya minta Bapak Ibu buat, ternyata saya udah buat kan agak aneh juga ya. Yang saya ngebut lah buat malam ya sedikit. Nah, misalnya seperti inilah misalnya. Jadi seperti ini yang saya kerjakan. Nah, jadi kalau saya tadi mengkerucut ke teori-teori komputasi yang sudah bisa yang lain. Yang dibahas kayak gini nanti tidak bahas kayak Pak Jono. Nah, ini ciper tapi LCM. Ini matematik saya itu masih barang dia berarti ya. Boleh dibilang Barang dia. Saya ini dulu terdampak di kampus ini ya. Nggak ngerti apa yang dikerjakan sendiri. Akhirnya bergaul dengan bapak-bapak yang IT, ada Pak Jono, Pak Pran, Pak Lauren, ya, Pak Eja, dan lain-lain. Akhirnya ngintip matematika yang ada di dalam situ ya. Untung saja waktu itu saya terintip dengan matematika Pak Jo tadi. Kalau yang Pak Jo tadi langsung saya mundur lah kayaknya. Untuk Pak Rahmat, saya lihat kan Gamal dia kemarin komputer itu. Saya lihat kayaknya saya bisa di situ kan merubah rumus sebenarnya. Jadi banyak penelitian saya itu hanya menampilkan saya hanya berpikir tahu sih kok be cara kerja tuh kita kan bisa kembangin berikut cuma belum tahu dasar ya susah di file ini ya. Jadi kalau LZS asli itu dia mengompres maju, maka waktu itu Pak Dono iseng dia habis nonton film Dono maju mundur,
Nah, saya buat aja algoritmanya, bisa maju, bisa mundur. Nah, jadilah algoritma ini ya. Ceritanya itu. Kemudian nih yang agama ya, gara-gara bergaul sama Pak Rahmat dan kawan-kawan yang jago di kriptografi. Cuma mereka kan udah sampai ke level yang tadi merancang dan segala macam ya. Saya kan hanya dari sisi aljabar matematisnya. Kalau aljabar biasa dia menggunakan bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4 intinya. Nah ini saya modif aja pakai matrik yang harusnya tadi matriknya simular gitu, non simular ya, bisa dibalik. Yang saya katakan tadi kalau dia tidak bisa dibalik nanti tidak bagus sih. Ini apa yang namanya rancangan, bukan algoritma ya, algoritma tinggi. Nah makanya ini juga masih jauh dari sempurna, yang penting ada lah ya. Ini untuk menyampaikan hari ini. Ini jadi dari segi 2019, 2020, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa buat program seperti ini yang nanti ngacu ke yang tadi ya. Kita akan kami sharekan ke grup di grup penelitian. Jadi ini tahun 2023, 2025, maka saya hanya bisa ngambil yang ini tentang sistem keamanan ya. Yang utamanya mengutak-atik rumus yang saya punya. Yang saya punya ya itu. Kalau statistik juga saya ngerti ya kan. Dia di sini. Nah, sebagai contohnya, jadi untuk ini nanti suatu saat saya akan membuktikan ini ya. Jadi walaupun kadang-kadang mungkin tak benar saja gitu ya. Di suatu saat saya ingin buat mantep deh, betul-betul teliti algoritma itu. Ini gue luar dari landit rencana. Kalau modal saya cuma sekedar BKD selesai lah. Efisien BKD Max-nya bener-bener pembuktian konsep dia. Kalau matematis bilang, kalau matriknya udah simular buang aja, nggak berguna gitu kan. Nah, tapi saya ambil dari sini, saya pengen nanti buat pengiriman pesan hanya satu karakter, tapi isinya bisa satu dunia gitu ya. Nah, ini kan harapannya, ceritanya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Saya ambil salah satu lah dari penelitian saya ini. Yang ini yang terakhir tentang kayaknya kantornya masih ada. Ada hitamnya Pak. Oke. Saya ambil yang modifikasi public crypto system atas matrik ya. Jangan takut Pak, itu rumusnya ini udah belajar gampang ya rumusnya. Tidak secanggih yang Pak Jo tadi. Benar Pak Jono ya. Ini saya bahas yang pernah saya Saprul, keren tuh bahasa Saprul ya. Kebetulan yang PDP tahun kemarin. Jadi kalau Elgamo dia jadi ikut terangkat. Saya mengirimkan pesan pakai persamaan eksponensial ya. Dia sama dengan AX, Y pangkat X ya. Dia sama dengan A pangkat X. Nah, maka ini saya ganti dia, yang awalnya dia menggunakan integer, bilangan bulat, yang dia pakai 1, 2, 3, 4, saya buat dia pakai metrik. Nah, tapi ini tadi penjelasan Pak Benny tadi, saya mungkin pikir kalau sendiri kayak gini, itu ada pasal juga ya, bisa jadi nanti secara komputernya tidak mampu tadi ya, terlalu jauh ya, tidak efisien ya. Jadi ini algoritma agamanya, karena dia bilang ada kelemahannya kalau angka-angka, contohnya 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, itu komutatif. Logikanya kalau ada penyadap, kalau dia tidak bisa mendapatkan 4, dia balik ke, dia mendapatkan 3, dia bisa kerjakan itu ya. Sehingga saya ambil satu metrik yang non-komutatif. Itu matrik itu kalau A kali B sama B kali A. Kalau bilangan tadi sama A kali B, B kali A. B kali 4, 12, 4 kali B, 12, 3. Nah itulah kelemahannya. Si A lah baca pakai itu. Ya, apa ya?
ya kami perbaiki apanya yang awalnya dia seperti ini pendek ya. Oh, ini juga sudah saya rubah kayaknya ya. Metriknya ada sini. Saya rubah ada dia non komutatif. Nah ini agak panjang ini. DCI salah satu Pak ya contoh. Kalau di keilmuan saya kayaknya kawan-kawan kadang menyebutnya teknologi ya, ketika jalannya. Seperti itu. Nah ini matrik nih. Ini matrik G, matrik O, matrik orang siang. Makanya mulai peran dulu seperti ini ya. Dengan yang lain. Maka secara matematisnya saya analisis setelah saya buat algoritmanya itu. Dan algoritma ya apa namanya? Rumusnya yaitu ini serangan dari berbagai sisi untuk meyakinkan bahwa secara matematis, hanya secara matematis ya, secara matematis dia akan aman. Jadi diserang saat membangkitkan kunci, diserang pada saat keren ya, tahu ada simbol-simbol apa ya? bisa menyadap masuk. Meja tuh. Ternyata Keren dia tahu simbol-simbol dia apa ya? aman ya. Ya mungkin di SMA dia dulu. Ini diserang pada saat deskripsi. Dia agak kawa hitung-hitungan Nah, kayak. jadi selanjutnya tinggal diberikan Aja dijago gitu. contohnya. Nah, dia berupa metrik dengan mengandalkan komputasi yang besar untuk mengamankan pesannya. Dan kalau metrik ini istimewa, setahu saya mungkin nanti akan cari juga dengan pakar yang matematik. Akar dari suatu matrik itu kan belum ditemukan ya. Kalau ada juga masih mungkin ada susah gitu. Beda dengan akar bilangan. Akar 2000, akar 10 dari 1024. 2 ya. Karena 2 pangkat 10 dari 24. Kalau suatu metrik dipangkatkan kemungkinan sepengetahuan saya itu apakah dia menyerang secara brutal atau prospek ya, dia menyerang kunci saya ini, maka dia harus nyoba matrik-matrik yang mungkin atau memaparkan dengan teknik integer itu. Tapi menurut saya, lagi-lagi saya baca sedikit, kayaknya belum ada yang bisa memaparkan metrik. Benar nggak Bu Maya? Pak Ben? Iya, benar Pak. Benar ya? Pak Mek, Ya. setahu saya kalau akar itu bisa, saya ada baca caranya mengakarkan di matrik itu menggunakan diagonalisasi dulu Pak. Ya, jadi nanti kan matrik ini di pangkat 200, yang ketahuannya itu hanya akar dari pangkat itu, hanya hasil akhirnya saja. G-nya kan saya simpan. Saya lihat untuk hasil akhirnya. Jadi misalnya G pangkat 200 sama dengan ini. Satu sharing ini, berarti kalau memang ada sudah harusnya memang jurnal lagi. Saya punya G pangkat 200 ini, itu sama dengan ini. Nah bisa tahu kan G-nya berapa ya. Padahal sudah diacak lagi dengan fungsi modulo nih. Di kata Pak Benny tadi ini biasanya modulo itu kan ngacak-ngacak ya. Nah, diacak setelah dipangkatkan sebanyak 200 kali. Kemudian dikasih modulo, diacak lagi. Kira-kira bisa ditemukan lagi nih. Seperti itu. Tadi pakai apa aja? Nanti saya cek juga. Jangan Diagonalisasi Pak. Jadi matriknya itu dicari dulu eigenvalue dan eigenvektornya, kemudian baru dicari matrik diagonal. Iya deh. Nah, Pak Eda mantap nih Pak Jo. Kalau ini tadi Pak Meja, Orang ini tidak Pak Eda ini. Orang kaya ini. Keduanya ini. Oke, lanjut ya. Ini ceritanya. Jangan ngobrol kayak Pak Teddy ini nyambungannya, kayak kuda kayak nyambung dah. Nah, dan enkripsinya intinya pesannya aman lah gitu ya. Jadi setelah dicoba-coba dengan beberapa perlakuan, ini lagi-lagi serangan ini hanya dalam bentuk teori matematis. Jadi kalau dia diserang dengan matematisnya, rumusnya itu, maka kemungkinan dengan beberapa serangan yang saya inginkan, yang menurut saya sudah full gitu ya, dia akan aman. Tapi dia akan beda nanti kalau misalnya diserang melalui komputasinya ya. Belum tahu ini belum dianalisis.
apalagi nanti diserang dengan mungkin ada yang namanya kripto kuantum ya. Nah, kita juga kurang tahu ke situ. Jadi ini hanya berupa gambaran dari sisi matematis yang kadang-kala ini kan hanya berupa pengajuan ya. Bisa saja tadi menurut Pak Denny tidak efisien lah atau kurang inilah misalnya terlalu besar. Oke, Bapak Ibu, kayaknya itu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini mewakili teman-teman dari yang matematika. Kira-kira karena saya sekalian moderator juga ya. Berarti Pak Eja udah pakai komplek mau naik jurnal-jurnal bagus. Dengan roadmap kita ya Bapak Ibu. Roadmap Maluhur sudah kita pastikan. Nanti Bapak Ibu boleh memilih salah satu di situ mau merujuk kemana ya. Dan roadmap itu sudah kami pikirkan juga biar semua dosen di sini terlibat ya. Di Bapak Ibu yang tadi di matematika ya sangat dekat ya, tidak ada lagi alasan ataupun pembatas ya. Kayaknya riset multidisiplin itu memang sekarang prioritaskan. Kemudian Bapak Ibu yang di misalnya tadi ya yang belum yang seperti saya sebenarnya bahasa Inggris dan agama Islam mungkin saya bisa ambil salah satunya ke arah semantik atau linguistik itu ya. Jadi bisa saja nanti kajian saya Google Translate itu kan pasti ada kajian orang-orang linguistiknya. Kalau yang ekonomi ya pasti bisa juga hampir sama ya dengan matematik dia dekat dengan komputer. Oke, Bapak Ibu ada masukan? Sudah jam 10.35. Saya sangat berterima kasih ke Pak Ben tadi ya. Pak Ben telah membuat suasana lebih meriah ya. Oke, ada pertanyaan? Pak Max, Kayaknya lagi. ya maaf ya. Silakan ya. Jadi kalau kan Bapak bikin kriptografi itu, nanti simulasinya pakai apa Pak? Kan soalnya kriptografi itu biasanya mendapatkan bilangan besar gitu. Misal pakai program biasa dengan apa? Error gitu. Nah, gimana cara simulasinya gitu? Saya pakai matematika 5 aja. Jadi untuk bilangan outputnya 50 lembar masih oke lah yang sama semua. Kalau pakai MATLAB bisa nggak Pak? MATLAB bisa juga Pak, cuma MATLAB kan saya udah lama nggak pakai. Jadi matematika itu dia workflow-nya itu dia lebih gampang bahasanya menurut saya. Jadi saya alat bantu hitung yang tadi G pangkat 200 itu memang dihitung. Itu kalau nggak salah tampilannya bisa 5 lembar HPS hanya angka berderet. Pada saat dikenakan modul dia langsung jadi inputan yang tadi yang dikit. Kalau misalnya kemarin dengan Pak Jono itu dimasukkan ke CV Pak Jono langsung nge-hang dia. Nah itulah. Kalau pakai CV itu kan agak hang gitu. Yang lain prioritaskan. Bapak solusi apa jadi ya? Tidak untuk komputasi. Iya. Terima kasih Pak Max. Terima kasih saja. Ada lagi Bapak Ibu masukannya? Sebenarnya lagi-lagi kalau saya ya, Pak Max, kita meneruskan pertanyaan. Bener-bener lah teknis tuh. Ada. Tuh lah gawe orang TI sebenarnya. Ya teknik ya. Iya. Pertanyaan saya sama dengan Pak Eza. dulu ada Kemungkinan apa? Ada kita jubeo. Apa keluar? Tuh. Ada tuh. Simulasinya itu software. Iya. Apa solusi kita kemarin jadi? Apa belum ketemu kemarin tuh? percobaan ya. Ya. Terima kasih Pak. Tidak tahu. Berarti Bapak belum dapat lah tuh. Oke, ya kalau berapa kali percobaan ini? Kata Bapak sederhana. Jadi kalau dalam matematika itu kan terutama kalau saya ajar. Ajar itu biasanya dia lebih ke generalisasi ya. Atau kadang-kadang saya berpikir terbalik ya. Jadi ya, benar-benar teknik lah udah tuh. Karena TI yang sekarang ini pemasaran tuh ya sampai ke barang SI sebenarnya Pak CRUT. Bagaimana kalau tadi bilang saya ganti dengan matriks ya. Jadi untuk simulannya itu sebenarnya banyak loh. Kayak si Adi cara mah, tapi tidak ada mentah-mentah kayak gitu. Apa ya, menjaga satu formula itu saya coba. Kalau dia masih gagal, karena biasanya dia akan sering gagal di invest modulo itu ya. Jadi dia akan gagal di situ. Nah, jadi kalau percobaannya, yang pertama percobaan rumusnya dulu.
secara matematis oke dia didukung Keren, beberapa oh, teori kalau ya. benar-benar dipelajari. Tinggal yang matematika yang saya punya ini dia nyoba Kalau penelitian anak maju, yang kayak cemni ini lah Pak. dengan yang kecil, yang besar, dan macam-macam. Seperti itu Pak Ben. Ceritanya Dan serangannya Pak Bud ya, grup pos ya. kalau serangan itu dia tidak berpot Pak, tapi pakai yang serangan tadi yang ada 4 itu. Dia memang serangan menggunakan, jadi kalau dia pakai matrik, dia cari matrik tertentu gitu ya. Jadi serangannya serangan matematis. Kalau saya simpan matrik, nah dia cari matrik yang similar atau yang hampir sama, yang bisa membangun itu, membangun kuncinya. Kalau secara brutal, dia harus mengkomputasi kemungkinan banyak matrik yang saya punya itu, misalnya matrik saya ukurannya 4x4. Tapi dia harus mencoba sebanyak 4x4 itu. Padahal bilangannya kan tergantung modul ya, kalau modulnya P, berarti dia ada percobaan P pangkat 16. Itu power Ya, itu power. jadi dia akan nyoba matematik itu. 1, 2, 3, kalau bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak Ben, terima kasih. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Jadi intinya kalau ke arah statistik ya saya nyerah lah. Ada dari saya mau menuju ke Bu Marna dan ke Pak Burhan, ke Bu Maya. Kalau sini saya lebih ke aljabar yang saya punya. Banyak kadang-kadang pikirnya terbalik itu lah. Kayak aljabar SS tadi, yang harusnya maju kompres. Ini kita maju kompres, belakang kompres, mana yang efisien. Satu. Kalau tadi pada bilangan bulat, saya ganti aja pada matrik. Kalau katanya, pokoknya intinya ngerubah dikit lah sebenarnya. Begitu. Pas dilihat ke Pak Jul tadi, ya saya nyerah lah sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak? Ada masukan? Kita sudah masuk 10.41. Saya kelompok berikutnya siapa aja? Minggu depan itu kelompok ekonomi ya, Pak Seno dan kawan. Wah, Pak Seno lagi ya, ketemu Pak Seno, Pak Eka, mungkin. Siap Pak, siap. Oke, mantap. Oke Bapak Ibu, jangan lupa untuk absen ya, sudah ada presensinya, walaupun tidak ada rewardnya ya, sudah absen belum ya, kami belum merancang ke situ ya, Pak Hengki kita ketawa. Terima kasih atas kehadirannya, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, terutama karena kita untuk berbincang di ranah multidisiplin ya, kadang-kadang kalau sendiri mungkin kita akan bosan ya, seperti pada saat tadi dibahas oleh Pak Jo, mungkin ini bisa tergambarkan penelitian yang mungkin harusnya sederhana kalau berkolaborasi ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Max, saya ini gimana Pak ya? Tadi saya, laptop saya itu, saya memang bisa terlanjang gitu. Oke, Pak Ija, bisa lagi ya. Nanti ya. Nah, jangan lupa tadi ada pesanan dari Pak Ija yang ingin berpartisipasi untuk melatih anak-anak Olimpiade. Nanti silakan mendaftar ya, mungkin akan buatkan Google Form. Kemudian pesan yang kedua dari saya tadi, yang akan kami bagikan roadmap kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa buat roadmap pribadi untuk rancangan ke depan sampai 2025. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prodi, teman-teman semua. Saya sampaikan semua ya. Oke. Ya Pak Max. Yang Pak Max. Terima kasih Pak Max. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa.
Sunda jawab dulu. Ada budaya ya. Kita kabur. Budaya ada budaya.